Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang nilai harapan, momen, dan produk momen dengan dosen pengampu itu Bu Maulani Mutiarani, SPD MPD. Baik, kami dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Alia Nabila dengan NIM 2102902. Yang kedua itu ada Anisyah Pratiwi Putri dengan NIM 2102903. Yang ketiga itu ada Ari Ardianto dengan NIM 2102905. Yang keempat itu ada Diva Aziza dengan NIM 2102911. Nah, baiklah, saya Alana Nabila dengan NIM 2102902 akan menjelaskan tentang nilai harapan atau ekspektasi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ruang sampel dengan melakukan sebuah percobaan menggulirkan satu buah dadu yang seimbang. Nah, setiap mata dadu muncul akan mempunyai peluang sebesar 1/6. Nah, jika kita lakukan berulang, maka akan muncul untuk setiap mata dadu yaitu memiliki peluang 1/6. Nah, sehingga untuk rata-rata munculnya sisi mata dadu akan bernilai 1 dikali 1/6 tambah 2 kali 1/6, 3 dikali 1/6, 4 dikali 1/6, tambah 5 kali 1/6, ditambah 6 kali 1/6. Sehingga didapatkan hasilnya itu 21/6. Nah, jika peubah acak X menyatakan kejadian munculnya setiap mata dadu, maka dapat kita katakan bahwa X di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yaitu munculnya setiap mata dadu dengan nilai peluang masing-masingnya. Jadi, rata-rata dari jumlah sisi dadu yang muncul tersebut merupakan rata-rata terboboti yang disebut dengan nilai harapan atau ekspektasi. Jadi, itulah yang dimaksud dengan nilai harapan atau ekspektasi. Rata-rata dari jumlah sisi dadu yang muncul atau rata-rata yang terboboti. Nah, di sini ada definisi untuk nilai harapan, yaitu misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi peluang adalah Fx. Nah, nilai harapan dari peubah acak X yang dinotasikan dengan EX adalah EX sama dengan untuk sigma X, di mana X Fx jika untuk X peubah acaknya itu diskret. Nah, untuk yang kedua itu sigma min tak hingga sampai xfx dx jika x berubah acak kontinu. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk contoh soalnya, diketahui fungsi padat peluang peubah acak x adalah x sama dengan x ditambah 2/18 untuk min 2 untuk x besar lebih dari atau sama dengan min 2 atau X kecil dari atau sama dengan 4 atau 0 jika X peubah acak kontinu. Nah, di sini dimintanya tentukanlah nilai harapan peubah acak X tersebut. Nah, dapat kita selesaikan karena fungsi padat peluang maka peubah acaknya kontinu. Nah, dapat kita selesaikan EX sama dengan integral min tak hingga sampai hingga x fx dx. Nah, kita masukkan nilai batasnya. Di sini diketahui batasnya itu adalah min 2 dan 4. Maka kita masukkan batas integralnya itu min 2 sampai 4. Kita masukkan nilai fx-nya itu adalah x ditambah 2/18. Dapat kita cari hasilnya sehingga didapatkan hasilnya itu 2. Jadi, sehingga diperoleh nilai harapannya itu adalah 2. Inilah contoh soal dari nilai harapan. Selanjutnya, di sini ada teorema di mana jika X merupakan peubah acak dengan fungsi peluang adalah Fx, maka nilai harapan dari fungsi peubah acak Gx yang dinotasikan dengan Gx adalah nilai harapan Gx yaitu Gx sama dengan sigma X di mana fungsi Gx kali Fx jika X-nya itu adalah peubah acak diskret. Nah, di sini ada integral min tak hingga sampai tak hingga dengan
Gx kali Fx dx jika x-nya itu peubah acak kontinu. Nah, di sini dapat kita buktikan dengan misalkan GI merupakan sembarang nilai Gx. Nah, untuk nilai-nilai x-nya itu adalah x11, x12 sampai xin. Maka untuk fungsinya itu adalah Pgx sama dengan GI sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai NI untuk fungsi X, I, X, IK. Nah, jika nilai-nilai Gx-nya adalah G1, G2, sampai Gj, maka dapat kita substitusikan ke dalam fungsi Gx, Gx sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai J. Tadi diketahui G-nya itu kita misal Gx-nya itu 1 sampai G1, G2 sampai Gj. Nah, kita substitusikan I-nya sama dengan 1 sampai J. Nah, untuk GI-nya itu sampai Gx. Nah, kita masukkan nilai fungsi Gx yaitu di sini sigma K sama dengan 1 sampai NI di mana Fx XIK. Nah, sehingga kita dapat ubah bentuknya sehingga kita peroleh sigma X Gx dikali Fx sehingga terbukti ada teorema tersebut. Untuk teorema yang kedua itu jika X dan Y merupakan peubah acak dengan fungsi peluang adalah f X, Y, maka untuk nilai harapan dari fungsi peubah acak G, X, Y adalah G, X, Y ada sigma X kali sigma X, di mana G, X, Y dikali F, X, Y, jika X dan Y-nya peubah acak diskret. Nah, untuk integral min tak hingga sampai tak hingga dikali integral min tak hingga sampai tak hingga, di mana G, X, Y dikali F, X, Y, di mana dx kali dy jika X dan Y-nya itu merupakan peubah acak kontinu. Nah, di sini ada contoh soal di mana hitunglah untuk X per Y untuk fungsi padat peluang berikut. Nah, Fx, Y sama dengan X dikali 1 tambah 3 Y pangkat 2 per 4 untuk X besar 0, X kecil dari 2. Nah, untuk Y besar dari 0 dan Y-nya kecil dari 1. Untuk penyelesaiannya di mana X per Y sama dengan integral kita masukkan untuk integral min tak hingga sampai tak hingga dikali min tak hingga kali sampai tak hingga Gx, Y kali Fx, Y dx dy. Nah, kita masukkan untuk batas integralnya tadi diketahui untuk X itu 0 sampai 2. X-nya itu tidak besar 0 dan tidak kecil dari 2. Nah, untuk Y-nya itu 0 sampai 1. Nah, kita masukkan untuk Y terlebih dahulu, batasnya itu 0,1, integral 0 sampai 1, dan dikali integral 0 sampai 2, masukkan fungsi Y per X dikali X tambah X dikali 1 tambah 3Y kuadrat per 4. Nah, dx dy dapat kita selesaikan sehingga didapatkan hasilnya itu 5, 5, 5 per 8. 5 per 8. Sehingga diperoleh hasilnya 5 per 8. Nah, kita cari hasilnya. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat harapan. Nah, di sini ada 4 sifat dari nilai harapan. Yang pertama, jika A-nya itu merupakan bilangan real, maka untuk dikali AX sama dengan AE dikali X. Nah, untuk yang kedua, jika B adalah merupakan bilangan real, maka B sama dengan B. Nah, untuk yang ketiga, sifat yang ketiga, jika A, B merupakan bilangan real, maka untuk AX tambah B sama dengan AEX tambah B. Nah, untuk sifat yang keempat, jika C1 sampai Cn merupakan bilangan real, maka untuk sigma I sama dengan 1N, maka GIX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, CIE GIX.
Nah, itulah sifat-sifat dari nilai harapan. Untuk contoh soalnya, di sini ada misalkan X berubah acak dengan fungsi padat peluangnya f x, y sama dengan X kuadrat per 3 untuk X-nya itu besar dari min 1, X-nya itu kecil dari 2 dengan batasnya X. Untuk 0 jika X lainnya. Maka di sini dimintanya hitunglah nilai harapan dari GX sama dengan 2X kurang 1. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep sifat-sifat dari nilai harapan, yaitu sifat yang pertama. Di sini kita diketahui untuk nilai GX-nya itu adalah 2X kurang 1. Maka kita masukkan ke nilai E-nya, E 2X kurang 1 sama dengan E 2X kurang E 1. Itu kan sama artinya, kita pisahkan. Nah, selanjutnya untuk ini kita berdasarkan sifat yang nomor 1 di mana EAX sama dengan AEX. Dan maka kita ubah nilai E2X ini menjadi 2EX dan untuk E1 maka itu menjadi 1 aja karena tidak ada X-nya. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan memasukkan integralnya dan batas X-nya, maka dan masukkan nilai fx-nya. Selanjutnya kita peroleh hasilnya 3/2 sehingga soal ini diperoleh hasilnya adalah 3/2. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang nilai harapan. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Ari Ardianto dengan NIM 2102905 akan melanjutkan presentasi dari kelompok, yaitu membahas tentang momen. Momen merupakan nilai harapan yang memegang peranan penting dalam statistika. Salah satu di antaranya adalah momen dari suatu perubahan acak. Yang dimana momen ini terbagi menjadi 3 definisi dan 2 teorema. Yang pertama itu, misalkan X adalah perubahan acak dengan fungsi peluang fx, momen K dari perubahan acak X yang dinotasikan dengan mu aksen K adalah nilai harapan dari mu pangkat K, sehingga didapatkan mu aksen K sama dengan E dikali mu pangkat K sama dengan terbagi menjadi 2, yaitu sigma X pangkat K dikali fx untuk K 0, 1, 2 jika X berubah acak diskrit. Yang kedua yaitu untuk integral X pangkat K dikali fx dikali dx untuk K 0, 1, 2 jika X berubah acak kontinu. Selanjutnya definisi momen kedua yaitu misalkan X adalah perubahan acak dengan fungsi peluang fx, momen pusat ke K dari perubahan acak X yang dinotasikan dengan mu K adalah nilai harapan dari X buka kurung X dikurang mu tutup kurung dipangkatkan K, sehingga didapatkan mu K sama dengan E buka kurung X dikurang mu tutup kurung dipangkatkan terbagi menjadi 2, yaitu sigma X yang dimana X dikurang mu dipangkatkan X dikali fx yang dimana untuk K 0, 1, 2 jika X berubah acak diskrit. Yang kedua yaitu integral X dikurang mu dipangkatkan X dikali fx dx untuk K yaitu 0, 1, 2 jika X berubah acak dan kontinu. Definisi ketiga dari momen yaitu momen pusat K2 atau mu2 disebut variansi dari perubahan acak X yang dinotasikan dengan variansi kuadrat atau var X, maka variansi kuadrat atau var X sama dengan E dikali X dikurang mu dikuadratkan sama dengan terbagi menjadi 2 juga, yaitu sigma buka kurung X dikurang mu dikuadratkan dikali fx jika X berubah acak diskrit. Yang kedua itu integral yang dimana X dikurang mu dikuadratkan dikali fx dx jika X berubah acak atau kontinu. Nah, berdasarkan definisi ketiga di atas, kita juga bisa menggunakan teorema yang pada momen, yaitu yang pertama variansi kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurang mu kuadrat dengan bukti variansi kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurang
mu kuadrat, atau dapat ditulis dengan var x dikurang x e dikali x kuadrat dikurang buka kurung x dikuadratkan, yang dimana kita lihat var x sama dengan e dikali x dikurang mu dikuadratkan, yang dimana pada x dikurang mu dikuadratkan kita jabarkan menjadi x kuadrat dikurang 2 mu x ditambah mu kuadrat. Jadi kita kalikan x nya tuh ke dalam, seperti x kuadrat dikurang 2 mu x dikali dan ditambah mu kuadrat. Selanjutnya x kuadrat dikurang 2 mu dikali mu ditambah mu kuadrat, yang dimana x kuadrat dikurang mu kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang x dikuadratkan. Jadi terbukti bahwasannya hasil dari var x dikurang x dikurang mu dikuadratkan sama dengan variansi kuadrat sama dengan mu aksen 2 dikurang mu kuadrat. Selanjutnya untuk teorema kedua, jika x mempunyai variansi atau variansi kuadrat, maka var buka kurung ax ditambah b sama dengan a kuadrat variansi kuadrat, di mana a b konstan. Langsung kita masuk saja buktinya, yaitu var buka kurung a kali x ditambah b, yang dimana akan sama hasilnya dengan a kuadrat variansi kuadrat. Dengan membuktikan, kita misalkan buka kurung, kita masukkan nilainya ax ditambah b dikuadratkan dikurang a kali x ditambah b dikuadratkan. Lalu pada teorema itu kita jabarkan dari ax ditambah b kuadrat itu akan menjadi a kuadrat x kuadrat ditambah 2a bx ditambah b kuadrat. Dan untuk ax ditambah b kuadrat nanti kita jabarkan di bagian bawah. Lalu nilai itu kita kalikan ke dalam, maka menjadi a kuadrat dikali x kuadrat ditambah 2ab x ditambah b kuadrat dikurang a kuadrat x dikuadratkan dikurang 2ab x dikurang b kuadrat. Maka didapatkan a kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat x dikuadratkan. Maka karena kita ada dua yang sama, maka kita keluarkan a nya, maka x kuadrat dikurang x dikuadratkan, maka didapatkan hasilnya yaitu a kuadrat var x atau sama dengan a kuadrat variansi kuadrat. Selanjutnya kita masuk contoh soal, yang dimana contoh 1, diketahui pembuahan x dengan fungsi masa pulang sebagai berikut: fx 0,1 untuk x sama dengan 0,4, dan 0,2 untuk x sama dengan 3, dan 0,3 untuk x 1,2, dan 0 untuk x lainnya. Pertanyaannya, tentukanlah a momen pertama dari x, yang kedua momen kedua dari x, yang ketiga var x, yang keempat var dari 2x ditambah 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya yang pertama, yaitu momen pertama dari x adalah mu sama dengan mu aksen 1 sama dengan x, yang dimana untuk sigma yang pertama 4, x sama dengan 0, x dikali fx, dimana kita masukkan nilainya berarti 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,2 dan ditambah 4 0,1. Maka didapatkan hasil dari 0,3 ditambah 0,6 ditambah 0,9 dan ditambah ditambah
0,4, maka didapatkan hasilnya 1,9. Untuk jawaban yang kedua, itu momen kedua dari X dari mu 1 aksen sama dengan E X kuadrat, yang dimana kita tentukan sigmanya X kuadrat dikali Fx, yang dimana 0 kuadrat dikali 0,1 ditambah 1 kuadrat dikali 0,3 ditambah 2 kuadrat dikali 0,3 dan ditambah 3 kuadrat dikali 0,2 dan 4 kuadrat dikali 0,1. Maka didapatkan hasil dari momen kedua dari X adalah mu aksen 1 sama dengan X kuadrat, yaitu 4,9. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu var X, yang dimana sesuai dengan rumus tadi, EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan, yang dimana momen kedua dari X dikurangi momen pertama dari X. Jadi momen pertamanya kita dapatkan momen kedua X dikurangi dari momen pertama, jadi momen keduanya itu 4,9 lalu dikurang 1,9 dikuadratkan, jadi hasilnya itu 1,29. Yang D yaitu var 2x ditambah 5. Tapi kita gunakan teorema pada penjelasan di atas tadi, maka var 2x ditambah 5 kita dapatkan 2 kuadrat var x sama dengan 2 dikuadratkan yaitu 4. Var x tersebut yaitu hasil dari 1,29 kita masukkan dan kita kalikan dengan 4, maka didapatkan hasilnya 5,16. Nah, baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Anisha Pratiwi Putri dengan NIM 210290003 akan menjelaskan mengenai fungsi pembangkit momen atau moment generating function. Yang pertama adalah definisi fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari peubah acak X dengan fungsi peluang Fx itu didefinisikan sebagai mxt sama dengan E pangkat Tx, di mana E ini adalah nilai harapan. Jadi di sini fungsi pembangkit momen itu adalah mxt sama dengan E kali E pangkat Tx, di mana sigma X, E pangkat Tx dikali Fx itu untuk X peubah acak diskret. Kemudian integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat Tx, Fx dx untuk X peubah acak kontinu. Selanjutnya contoh soalnya, diketahui peubah acak X dengan fungsi massa peluangnya adalah Fx, di mana 1/2 pangkat X tambah 1 itu untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian 0 untuk X lainnya. Nah, ditanya di sini adalah tentukan fungsi pembangkit momen bagi peubah acak X. Di sini kita masukkan lagi kepada rumus fungsi pembangkit momen tadi, yaitu mxt sama dengan E pangkat Tx, sama dengan sigma X E pangkat Tx dikali Fx. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya adalah sama dengan sigma X dikurang 0 sampai tak hingga E pangkat Tx itu dikali dengan Fx tadi, yaitu 1/2 pangkat X ditambah 1, sama dengan 1/2 pangkat X ditambah 1, sama dengan 1/2 sigma X dikurang 0 sampai tak hingga E pangkat Tx per 2X, 2 pangkat X. Nah, kemudian didapatkan 1/2 sigma X dikurang 0 sampai tak hingga E pangkat T per 2X, di mana kita mengeluarkan pangkat X-nya. Nah, selanjutnya kita menggunakan jumlah tak hingga dari deret geometri, yaitu didapatkan hasilnya 1/2 dikali 1/1 dikurang E pangkat T per 2, itu untuk T kecil dari ln 2. Kemudian didapatkan hasilnya, yaitu 1/2 dikurang E pangkat T untuk T kecil atau kurang ln 2. Selanjutnya yaitu teorema 3 dari fungsi pembangkit momen. Bunyinya adalah
Jika MXT merupakan fungsi pembangkit momen bagi sebuah peubah acak X dengan turunan D pangkat R per DT pangkat R MX T, di mana T sama dengan 0, sama dengan E dikali X pangkat R. Nah, di sini buktinya kita menggunakan peubah acak X kontinu, yaitu MXT sama dengan E pangkat TX adalah rumus fungsi pembangkit momen tadi, sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat TX Fx dx. Nah, kemudian kita substitusikan, yaitu D pangkat R per DT pangkat R MXT, di mana T sama dengan 0, sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X pangkat R, E pangkat 0 dikali X, dikali Fx dx. Kemudian didapatkan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X pangkat R Fx dx sama dengan E X pangkat R. Jadi terbukti bahwa D pangkat R per DT pangkat R MXT, di mana T sama dengan 0, sama dengan E X pangkat R. Untuk contoh soalnya, di sini tentukanlah rata-rata dan variansi dari peubah acak X dengan fungsi massa peluangnya adalah Fx, di mana 1/2 pangkat X tambah 1, yaitu untuk X sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian 0 untuk X lainnya, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Nah, di sini kita masukkan rumus fungsi pembangkit momen tadi, yaitu MXT sama dengan E kali E pangkat TX sama dengan sigma X E pangkat TX dikali Fx. Nah, tadi kan sudah dicari fungsi pembangkit momen pada soal yang pertama. Nah, di sini kita mencari rata-rata dan variansi lagi. Nah, jadi sebelumnya kita mencari jawaban untuk fungsi pembangkit momen. Untuk hasilnya tadi sudah didapatkan bahwa fungsi pembangkit momennya adalah 1/2 dikurang E pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata dan variansi itu kita maka dengan menggunakan turunan, yaitu untuk yang pertama E X sama dengan D pangkat 1 per DT pangkat 1 MXT, di mana T sama dengan 0, yaitu E pangkat T per 2 dikurang E pangkat T kuadrat, di mana T sama dengan 0, didapatkan hasilnya 1. Kemudian untuk yang turunan kedua, E pangkat X kuadrat sama dengan D pangkat 2 per DT pangkat 2 MXT, di mana T sama dengan 0, sama dengan E pangkat T dikali 2 dikurang E pangkat T kuadrat, dikurang 2 kali 2 dikurang E pangkat T, dikali negatif E pangkat T, dikali E pangkat T per 2 dikurang E pangkat T pangkat 4. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, jadi didapatkan hasilnya 3. Kemudian untuk mencari variansi, yaitu dikurang EX kuadrat dikurang dengan EX. Jadi didapatkan hasilnya 2 dari pengurangan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, rata-rata diperoleh dari EX, kemudian variansi diperoleh dari pengurangan EX kuadrat dikurang EX. Selanjutnya teorema 4. Di sini berbunyi jika A dan B adalah konstanta, maka yang pertama MX tambah A T sama dengan E dikali E pangkat X tambah A pangkat tambah A T sama dengan E pangkat AT dikali MXT. Yang kedua yaitu MBXT, ini untuk perkalian, sama dengan nilai harapan E pangkat BXT sama dengan MX dikali BT. Untuk yang ketiga yaitu pembagian MX tambah A per B dari T MX tambah A per BT sama dengan nilai harapan dari E pangkat X tambah A per B sama dengan E pangkat A per BT sama dengan dikali MX T per B. Selanjutnya contoh soal.
Di sini diketahui peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen adalah mxt sama dengan 1 per 1 dikurang T kuadrat. Yang ditanyakan adalah tentukan fungsi pembangkit momen peubah acak. Yang pertama, Y sama dengan X tambah 3, Y penjumlahan. Yang kedua, Z sama dengan 2X perkalian. Dan yang ketiga yaitu W sama dengan X tambah 5 per 4. Itu pembagian. Yang pertama untuk A, itu kita masukkan kepada teorema tadi untuk mencari jawaban dari contoh soalnya. Nah, berikut yang pertama untuk penjumlahan tadi setelah dimasukkan ke rumus diperoleh hasilnya E pangkat 3T per 1 dikurang T kuadrat. Untuk yang B, perkalian, tadi Y-nya sama dengan 2X. Nah, kemudian disubstitusikan kepada teorema tadi, didapatkan hasilnya 1 per 1 dikurang 2T kuadrat. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu pembagian dari fungsi momen peubah acak, didapatkan hasil akhirnya adalah 16 E pangkat 5 per 4T per 16 dikurang T kuadrat. Saya Diva Aziza dengan NIM 210290011 akan menjelaskan mengenai produk momen. Produk momen untuk definisi yang pertama, misalkan X dan Y dua peubah acak dengan fungsi gabungan adalah Fxy, produk momen Kr dan Ks dari peubah acak X dan Y yang dinotasikan dengan mu Rs aksen didefinisikan sebagai mu Rs aksen sama dengan, untuk yang pertama yaitu sigma X dikali sigma Y, X pangkat R, Y pangkat S dikali Fxy untuk X dan Y peubah acak diskrit, dan untuk integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R Y pangkat S Fxy dx dy untuk X dan Y peubah acak kontinu untuk R sama dengan 0, 1, 2 dan S untuk 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berdasarkan definisi di atas, tampak bahwa mu 1,0 aksen sama dengan EX ditulis dengan mu 0,1 aksen sama dengan mu Y. Definisi selanjutnya, misalkan X dua peubah acak dengan fungsi peluang gabungan adalah Fxy, misalkan momen pusat Kr dan Ks dari peubah acak X dan Y dinotasikan dengan mu Rs, didefinisikan sebagai mu Rs aksen sama dengan X kurang mu X pangkat R kali Y kurang mu Y pangkat S, Ex sama dengan sigma X dikali sigma Y, X dikurang mu X pangkat R, Y dikurang mu Y pangkat S dikali Fxy untuk X dan Y peubah acak diskrit. Dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali X kurang mu X pangkat R, Y dikurang mu Y pangkat S, Fx dx dy untuk X dan Y peubah acak kontinu untuk R sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dan S sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Definisi untuk U1,1 aksen disebut kovarian dari X dan Y dan dinyatakan sebagai mu XY atau kovarian XY atau CXY untuk R sama dengan 0,1 dan seterusnya, dan S sama dengan 0,12 dan seterusnya. Untuk teorema yang pertama yaitu kovarian XY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY. Buktinya yaitu kovarian X, Y sama dengan mu 1,1 aksen dengan R sama dengan 1 dan S sama dengan 1 sama dengan EX kurang mu X pangkat R, Y dikurang mu Y pangkat S sama dengan EX kurang mu X pangkat 1 dikali Y kurang mu Y pangkat 1 sama dengan E kali EX kurang Y, E kali XY kurang EX dikali mu Y dikurang EY dikali mu X ditambah mu X dikali mu Y sama dengan E kali EXY dikurang EX dikali EY dikurang EY dikali EX tambah EY dikurang EX sama dengan EXY dikurang EX kali EY. Maka terbukti bahwa kovarian dari EXY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY.
Selanjutnya teorema yang kedua. Jika X dan Y dua peubah acak bebas, maka EXY sama dengan EX dikali EY dan kovarian XY sama dengan 0. Buktinya, misalkan X dan Y peubah acak diskret yang saling bebas. Dengan fungsi massa peluang gabungan adalah FXY. Fungsi massa peluang marginal bagi peubah acak X adalah GX dan fungsi massa peluang marginal Y adalah HY. Maka EXY sama dengan sigma seluruh X dikali sigma seluruh Y, XY dikali FXY sama dengan sigma seluruh X kali sigma seluruh Y, XY dikali GX dikali HY sama dengan EX dikali EY. Karena EXY sama dengan EX kali EY, maka kovarian dari EXY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY. Contoh soal yang pertama, diketahui peubah acak X dan Y dengan nilai fungsi massa peluang gabungan adalah sebagai berikut seperti yang ada di tabel. Maka pertanyaannya, tentukanlah covariance dari EXY. Penyelesaian, EX sama dengan 2 dikali 0,4 ditambah 4 dikali 0,6 sama dengan 3,2. EY sama dengan 1 dikali 0,25 ditambah 3 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5 sama dengan 3. EXY sama dengan 2 kali 1 dikali 0,1 ditambah 2 kali 3 dikali 0,2 ditambah 2 dikali 5 dikali 0,1 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 kali 1 kali 0,15 ditambah 4 dikali 3 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 5 dikali 0,15 sama dengan 9,6. Maka kovarian dari XY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY sama dengan 9,6 dikurang 3,2 dikali 3 sama dengan 0. Berikutnya, contoh soal yang kedua, tentukan kovarian dari peubah acak X dan Y yang fungsi padat peluangnya adalah fXY sama dengan 2 untuk X besar dari 0, Y besar dari 0, X tambah Y kecil dari 1, dan 0 untuk XY lainnya. Penyelesaian EX sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 kurang X kali 2, X dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 2XY, untuk 0 sampai 1 dikurang X dx sama dengan integral 0,1 integral 0 sampai 1 2X kurang 2X kuadrat dx sama dengan 1 dikurang 2 per 3 sama dengan 1 per 3. EY sama dengan integral 0 sampai 1 integral 0 1 kurang 2 X dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 2XY 0 kurang X 0 sampai 1 dikurang X dx sama dengan integral 0 sampai 1 dikurang X kuadrat dx sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Untuk EXY sama dengan integral dari 0 sampai 1, integral 0 1 kurang X kali 2, X Y dy dx sama dengan integral 2X Y kuadrat dari 0 sampai 1 kurang 1 dx sama dengan integral 0 sampai 1 X 1 kurang 2X tambah X kuadrat dx. Dengan menggunakan sifat integral, maka hasilnya yaitu 1 per 2 dikurang 2 per 3 tambah 1 per 4 sama dengan 1 per 12. Sehingga kovarian dari XY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY sama dengan, tadi kan kita udah dapatnya XY itu kan 1 per 12. Jadi kita masukkan ke rumus, maka 1 per 12 dikurang EX. Tadi kita dapatkan bahwa EX sama dengan 1 per 3, maka kita membuatnya jadi kurang 1 per 3 dikali EY. Tadi kan kita dapatkan bahwa EY sama dengan 1 per 3, maka kovarian dari XY sama dengan 1 per 12 dikurang 1 per 3 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 36. Selanjutnya, teorema ketiga, jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah peubah acak dari Y sama dengan sigma 1 sama sigma I sama dengan 1 sampai N, AI XI dengan A1, A2 sampai AN konstan, maka yang pertama, EY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI dikali EXI. Untuk kedua,
variansi Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI kuadrat varian XI tambah 2 sigma I kecil dari J AI dikali AJ kovarian XI XJ. Buktinya, EY sama dengan E sigma dari I sama dengan 1 sampai N, AI XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI dikali EXI. Yang kedua, variansi Y sama dengan EY dikali EY kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, AI kali XI kurang sigma I sama dengan 1 sampai N, EXI kuadrat sama dengan AI dikali AJ, EX kurang mu I pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N, I kuadrat dikali EXI dikurang mu I kuadrat tambah 2 sigma I kecil dari J AI dikali AJ EXI kurang mu I XJ dikurang mu J sama dengan varian Y sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N AI kuadrat varian XI ditambah 2 sigma I kecil dari J dikali AI dikali AJ kovarian XI dikali XJ. Akibatnya, jika X1, X2, X3, sampai Xn adalah peubah acak yang saling bebas dengan Y sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI, XI. Maka varian dari Y sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, AI, XI. Untuk teorema 4, jika X1, X2, X3, X dan seterusnya sampai Xn adalah peubah acak Y1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI, XI, dan Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, BI, XI dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AN, B1, B2, dan seterusnya sampai BN konstan, maka kovarian Y1, Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI dikali BI varian XI ditambah sigma I kecil dari J dikali sigma AI dikali BJ ditambah AJ dikali BI kovarian XI XJ. Akibatnya, jika X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah peubah acak saling bebas, dan Y1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI, XI, dan Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, BI, XI dengan A1, A2, A3 sampai N, B1, B2 sampai N, konstan, maka kovarian Y1, Y2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, AI kali BI varian XI. Contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui peubah acak X, Y, dan Z dengan mu X sama dengan 3, mu Y sama dengan 5, mu Z sama dengan 2, sigma X dari X sampai 2 sama dengan 8, sigma Y sampai 2 sama dengan 12, dan sigma Z sampai 2 sama sigma Z kuadrat sama dengan 18. Kovarian XY sama dengan 1, kovarian XY sama XZ sama dengan negatif 3, dan kovarian YZ sama dengan 2 bila U sama dengan X tambah 4Y tambah 2Z dan V sama dengan 3X kurang Y kurang Z, tentukan kovarian UV. Penyelesaiannya kan tadi diketahui. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 2, B1 sama dengan 3, B2 sama dengan negatif 1, B3 sama dengan negatif 1. Kovarian UV sama dengan kovarian X tambah 4Y ditambah 2Z, 3X kurang Y kurang Z. 1 dikali 3 varian X tambah 4, negatif 1 varian Y ditambah 2, negatif 1 varian Z, dan 1, negatif 1 ditambah 4 dikali 3 kovarian XY ditambah 1, negatif 1 tambah 2,3 kovarian XZ, dan 4, negatif 1 tambah 2, negatif 1 kovarian YZ sama dengan 3 dikali 8 dikurang 4 dikali 12 dikurang 2 dikali 18 ditambah 11 dikali 1 ditambah 5 dikali negatif 3 dikurang 6 dikali 2 sama dengan negatif 76. Untuk definisi yang selanjutnya yaitu definisi misalkan
fx dengan syarat y merupakan fungsi padat peluang bersyarat dari peubah acak x jika diberikan y sama dengan y, ekspektasi nilai harapan bersyarat dari peubah acak ux jika diberikan y sama dengan y adalah e u x bersyarat y sama dengan sigma x ux fx bersyarat y jika x peubah acak diskrit dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga ux x bersyarat y jika x peubah acak kontinu. Contoh soalnya, diketahui peubah acak x dan y dengan fungsi padat peluang gabungan adalah fxy, e pangkat negatif x tambah y untuk x besar dari 0, y besar dari 0, dan 0 untuk x, y lainnya. Hitunglah x bersyarat y sama dengan 1. Penyelesaian fungsi padat marginal bagi peubah acak y adalah hy sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga fxy dx sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat negatif x tambah y dx sama dengan e pangkat negatif y sama dengan negatif e dari 0 sampai tak hingga. Dengan menggunakan rumus sifat integral, maka kita dapatkan e pangkat negatif y dikali 0 tambah 1 sama dengan e pangkat negatif y. Dengan demikian, fungsi peluang marginal peubah acak x adalah hy, yang pertama yaitu e pangkat negatif y untuk y besar dari 0 dan 0 untuk y lainnya. Untuk fx bersyarat y sama dengan fxy per hy, tadi kan kita udah dapat fxy-nya sama dengan e pangkat negatif x tambah y per e pangkat negatif y, sama dengan e pangkat negatif x dan fx bersyarat 1 sama dengan e pangkat negatif x untuk x besar dari 0 dan 0 untuk x lainnya. Maka x bersyarat y sama dengan 1 sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga x fx dx sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat pangkat negatif x dx sama dengan negatif pangkat negatif dx dari 0 sampai tak hingga tambah integral negatif tak hingga sampai tak hingga pangkat negatif x dx sama dengan negatif dikali pangkat negatif x dikurang pangkat negatif x dari 0 sampai tak hingga. Menggunakan rumus sifat integral tak hingga, maka kita dapat memperoleh 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.